Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Fisik Podcast. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang muslim tetap semangat menjalankan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Febriudani dari jurusan Fisika angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini akan memandu podcast kita yang bertemakan peduli lingkungan oleh narasumbernya, yaitu Kakak Lulu Hayati selaku Kepala Dinas Soslinduk Himafi tahun 2022. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih kakaknya. Halo Kak, bagaimana nih Kak kabarnya? Baik, halo Nanda, kabar kakak baik, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya Kak, kakak kabarnya baik. Sebelumnya terima kasih nih Kak atas kesempatannya udah mau berbagi ilmu di Fisik Podcast pada kali ini. Mungkin langsung masuk aja ya Kak ke tema podcast kita, yaitu tentang peduli lingkungan. Menurut kakak, peduli lingkungan itu apa sih Kak? Baik, mengenai peduli lingkungan ya Nanda. Menurut kakak sendiri, peduli terhadap lingkungan, ini maksudnya tuh sikap dari diri seseorang, bagaimana ia memperdulikan lingkungannya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mencegah terjadinya kerusakan dalam lingkungan tersebut, merawat lingkungan, dan juga ketika lingkungan telah rusak, bagaimana cara seseorang ini dapat memperbaiki keadaan tersebut, Nanda? Wah, berarti ini lebih kepada pribadi itu sendiri ya Kak, pribadi masing-masing. Bagaimana caranya kita tuh menyikapi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan dan berupaya untuk mengatasinya agar kelestarian lingkungan itu tetap terjaga. Nah, tentang sikap atau pribadi peduli lingkungan itu sendiri Kak, menurut kakak bagaimana sih cara menumbuhkan sikap kita agar peduli terhadap lingkungan itu sendiri Kak? Oke Nanda, cara menumbuhkan sifat peduli terhadap lingkungan ya dalam diri sendiri, mungkin bisa dilihat dari dampak gitu kerusakan lingkungan. Kita sendiri menyadari ketika ketika ada sampah banyak di mana-mana, kita harus mengubah mindset dalam diri kita. Kalau misalnya bukan kita yang membersihkan, siapa lagi gitu. Ketika ada lingkungan yang rusak, ketika bukan kita yang membereskannya, menyelesaikannya, siapa lagi gitu. Mindset itu yang harus kita tanam dalam diri kita gitu. Jangan kita mengandalkan orang lain terus gitu. Nah, benar banget Kak. Kita sebagai manusia seharusnya menerapkan mindset positif seperti ini ya Kak. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi akan peduli terhadap lingkungan? Selanjutnya nih Kak, pertanyaannya, kita berbicara mengenai dampak ya Kak, dampak kerusakan lingkungan yang banyak merugikan makhluk hidup di dalamnya. Menurut kakak, kita sebagai masyarakat pada umumnya, tindakan apa nih Kak atau upaya yang harus kita lakukan agar dampak-dampak tersebut bisa teratasi Kak? Setidaknya meminimalisirlah Kak dampak dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia itu sendiri Kak. Mengenai kerusakan lingkungan ya Nanda, bagaimana sih upaya kita untuk meminimalisirkan keadaan lingkungan yang rusak gitu? Yang pertama, yang benar-benar bisa kita lakukan itu tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa sampah gitu kan? Contohnya ketika kita membuang sampah di pinggir jalan. Kita membuang sampah di pinggir jalan itu, akibat yang terjadi adalah lingkungan tersebut tidak indah lagi. Ketika kita melihat ada sampah di tempat itu, pasti kayak jorok gitu kan. Apalagi jika sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap, pasti orang tidak akan mau ke tempat tersebut, walaupun tempat tersebut bagus gitu. Itu ketika kita membuangnya,
pada air, contohnya pada sungai, pada laut, pada danau, atau yang lainnya, kita membuang sampah sembarangan ke tempat tersebut, apa yang bakalan terjadi? Rusaknya biota yang ada di dalam laut tersebut, di dalam air tersebut lah, atau bisa menyebabkan banjir jika sampah tersebut menumpuk. Terus bagaimana sih upaya kita gitu? Ya, kita harus meminimalisirkan penggunaan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Terus kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akan lebih baik lagi jika kita mampu memilah sampah-sampah tersebut dari sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Kita dapat meminimalisirkan penggunaannya gitu. Jadi kita tahu kita harus menggunakan yang seperti apa. Terus dengan kita mengetahui gitu, sampah ini bisa loh didaur ulang, sampah ini tidak bisa loh didaur ulang. Di situ kita harus pintar sebagai manusia gitu, menggunakan sampah yang maksudnya menggunakan barang yang di kemudian hari ketika itu menjadi sampah dapat didaur ulang kembali gitu. Selanjutnya lagi, kita harus memisahkan sampah yang organik dan anorganik. Bayangkan nih, ketika kita misal membuang sampah makanan di dalam plastik, ya udah itu bakalan menumpuk-numpuk. Kita bisa mengubur loh sampah yang berbentuk makanan itu ke dalam di dalam tanah. Jadi membusuknya di dalam tanah, dan sampah yang plastik itu bisa kita olah dengan cara yang lain gitu, Nanda. Kalau kita menggabungkan keseluruhannya, banyak hal yang bakalan terjadi dan sampah akan terus-menerus menumpuk. Wah, berarti dengan kita mengetahui mana nih sampah organik dan mana nih yang sampah yang anorganik, ini bisa jadi salah satu solusi yang paling efektif juga ya Kak, bagi kita untuk mengatasi kerusakan yang terjadi di lingkungan itu sendiri ya Kak, terutama yang disebabkan oleh sampah. Wah, bisa nih kepada para pendengar Fisik Podcast pada kali ini, sebagaimana yang dibilang kakak narasumber kita tadi, marilah kita untuk lebih selektif lagi dalam memilih barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mana nih barang yang bisa didaur ulang dan mana nih barang yang tidak bisa didaur ulang, agar kita bisa memberi tindakan terhadap barang-barang tersebut. Terhadap barang yang bisa didaur ulang kita harus apakan, dan terhadap barang yang tidak bisa didaur ulang kita harus apakan, supaya kita bisa lebih sama-sama nih menjaga kebersihan lingkungan, agar lingkungan kita tersebut bisa nyaman untuk ditinggali. Begitu ya Kak. Selain dari sampah, masalah juga besar di pepohonan yang mulai menggundul. Untuk apa? Untuk dijadikan industri, perumahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Miris sih dengernya gitu, di mana-mana hutan menggundul. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena meningkatnya populasi manusia di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Ini loh dampak yang didapatkan ketika pepohonan kita habis gitu. Dan kita juga harus mampu menanam kembali pepohonan-pepohonan yang telah ditumbangi tersebut dengan kita memberikan edukasi juga. Itu sangat bermanfaat sekali gitu. Ada nih quotes dari seseorang. Sebenarnya lingkungan yang kita jaga saat ini bukanlah untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita di kemudian hari. Ketika kita menggunakan sesuatu dengan suka hati kita, efeknya tuh bukan dirasakan untuk kita yang sekarang, bukan sekarang saja. Efeknya itu akan dirasakan oleh anak cucu kita di kemudian hari. Maka cintailah lingkungan kita dan cintailah alam kita. Wah, ini quote-nya bagus sekali nih Kak. Nah, kepada para pendengar Fisik Podcast pada kesempatan kali ini, bisa nih kita terapkan untuk lebih meningkatkan lagi upaya kita dalam menjaga
kebersihan lingkungan dan mengatasi kerusakan yang terjadi di lingkungan, karena yang akan menikmatinya itu bukan hanya kita, tapi anak cucu kita juga ke depannya. Masya Allah, mantap nih, terima kasih ya Kak atas quote-nya. Nah, benar banget Kak, edukasi ini juga sangat berperan penting ya Kak dalam upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Nah, dan menurut Kakak nih Kak, pemberian edukasi yang cocok dilakukan untuk masyarakat saat ini, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau dari kalangan masyarakat itu sendiri, bagaimana Kak agar bisa tersalurkan gitu Kak kepada masyarakat, agar masyarakat itu bisa lebih peka dan peduli terhadap lingkungan itu sendiri Kak? Nan dari kakak sendiri itu sudah, menurut kakak sudah lumayan baik gitu dari yang pemerintah lakukan, kayak dari adanya 3 tong sampah yang dibedakan, fungsi-fungsinya telah disediakan di tempat-tempat umum, dan beberapa hal lagi, kayak adanya ajakan gitu untuk membuang sampah pada tempatnya dan ajakan untuk menjaga lingkungan kita. Terus kok dari masyarakat gitu, banyak kok lembaga-lembaga sosial mengenai lingkungan. Contohnya di Himafi sendiri ada Soslinduk yang ada lingkungannya juga gitu, mengenai lingkungan. Jadi di sini berfungsi untuk mengajak kepada masyarakat untuk terus untuk terus menjaga lingkungan dan untuk terus merawat lingkungan kita gitu. Dan semoga dengan adanya program-program dari pemerintah ataupun dari masyarakat, lingkungan kita dapat menjadi lebih baik lagi. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Mungkin dengan jawaban terakhir dari Kakak ini sebagai penutup podcast kita pada kali ini ya Kak, karena semua pertanyaan-pertanyaannya sudah Kakak jawab, dan semoga apa yang Kakak sampaikan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar kita. Dan Nanda mengucapkan mohon maaf nih Kak jika dalam podcast ini banyak terjadi kesalahan, kekeliruan atau salah ucap dari diri Nanda pribadi, dan Nanda juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kakak atas waktu luang yang Kakak sempatkan untuk mengisi podcast ini, dan tentunya terhadap ilmu yang sangat bermanfaat yang Kakak berikan. Semoga bisa jadi bekal bagi kita semua untuk lebih peduli dan peka lagi terhadap lingkungan dan berupaya dalam perbaikannya. Mungkin itu aja dari Nanda Kak. Nanda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak juga kalau ada kata-kata yang salah, kakak mohon maaf ya Nanda. Baik, terima kasih atas waktu Nanda juga.